Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan hadis tentang pokok-pokok akhlakul karimah. Hadis yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa kullu ma'rufin shadaqah." Artinya, setiap yang ma'ruf adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang kedua dari Abu Dzar radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, walau antalqa akhaka biwajhin talqin." Artinya, janganlah sekali-kali meremehkan sesuatu yang ma'ruf, walaupun hanya dengan wajah yang riang ketika bertemu dengan saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillaha bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan untuknya, niscaya dia Allah akan menjadikannya pandai dalam urusan agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal muqsitina 'indallahi 'ala manabira min nur, alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu." Artinya, sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar cahaya. Mereka berbuat adil dalam hukum, keluarga, dan apa yang dikuasakan kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang kelima diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa min nafsi bani Adam illa 'alaiha shadaqatun fi kulli yaumin tola'at fihi syam." Artinya, setiap manusia wajib bersedekah setiap hari ketika matahari masih terbit. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, dari mana kami dapat bersedekah setiap hari?" Beliau bersabda, "Inna abwabal khairi lakatsirah, at-tasbih, wat-tahmid, wat-takbir, wat-tahlil, wal amru bil ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar, wa tumitul adza 'anit tariq, wa tusmi'ul asam, wa tuhdil a'ma, wa tadullul mustadilla 'ala hajatih, wa tas'a bi syiddati saqaika ma'al lahfanil mustaghith, wa tuhmilu bi syiddati dhira'aika ma'ad dha'if, fahadha kulluhu shadaqatun minka 'ala nafsik." Artinya, sesungguhnya pintu-pintu kebaikan sangatlah banyak. Membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, amar ma'ruf nahi mungkar, menyingkirkan duri dari jalan, membantu pendengaran orang tuli, menunjukkan jalan kepada orang buta, menunjukkan jalan kepada orang yang bertanya, berjalan dengan kedua kaki yang kuat untuk menolong orang yang sangat membutuhkan pertolongan, dan ikut membawakan barang bawaan orang yang lemah. Semua itu adalah sedekah darimu untuk dirimu. Hadis riwayat Ibnu Hibban, hadis sahih. Hadis yang keenam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaih rajulun ustushhida fa utiya bihi fa'arafahu ni'matahu fa'arafaha. Qala, fama amilta fiha? Qala, qataltu fika hatta
ustushhitu. Qala kadabta walakinna qatalta li an yuqal jari'un faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Qala fama amilta fiha? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuh wa qara'tu fikal Qur'ana. Qala kadabta walakinnaka ta'allamta liyuqal alim wa qara'tal Qur'ana liyuqal huwa qari' faqad qila thumma umira bih fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Wa rajulun wasa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullih fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Qala fama amilta fiha? Qala ma taraktu min sabili tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Qala kadabta walakinna fa'alta liyuqal huwa jawad faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Artinya, sungguh orang yang pertama-tama mendapat keputusan pada hari kiamat kelak adalah seseorang yang mati syahid. Setelah dihadapkan dan diperlihatkan kepadanya nikmat yang telah diterimanya, dan dia pun mengakuinya, dia lantas ditanya, nikmat itu dipergunakan untuk apa? Jawabnya, saya berjuang di jalanmu hingga mati syahid. Allah pun berfirman, engkau bohong, engkau berjuang agar dikatakan sebagai pemberani. Hal itu pun diakuinya. Kemudian Allah memerintahkan untuk menyeret orang itu sampai akhirnya dia dilemparkan ke dalam neraka. Kedua, seseorang yang belajar dan mengajar serta suka membaca Al-Quran. Setelah dia dihadapkan dan diperlihatkan kepadanya nikmat yang telah diterimanya dan dia pun mengakuinya, dia lantas ditanya, nikmat itu dipergunakan untuk apa? Jawabnya, saya pergunakan untuk belajar dan mengajar Al-Quran, serta saya suka membaca Al-Quran untukmu. Allah pun berfirman, engkau bohong, engkau belajar Al-Quran agar dikatakan sebagai orang yang pandai, dan engkau suka membaca Al-Quran agar dikatakan sebagai qari. Hal itu pun diakuinya. Kemudian Allah memerintahkan untuk menyeret orang itu sampai akhirnya dia dilemparkan ke dalam neraka. Ketiga, seseorang yang dilapangkan rizkinya dan dikaruniai berbagai ragam kekayaan. Setelah dihadapkan dan diperlihatkan kepadanya nikmat yang telah diterimanya, dan dia pun mengakuinya, dia lantas ditanya, nikmat itu dipergunakan untuk apa? Jawabnya, seluruh jalan usaha yang engkau sukai agar dibantu, maka saya pasti membantunya karena engkau. Allah pun berfirman, engkau bohong, engkau berbuat seperti itu agar dikatakan sebagai orang yang pemurah. Hal itu pun diakuinya. Kemudian Allah memerintahkan untuk menyeret orang itu sampai akhirnya dia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah ibu-ibu pembacaan hadis. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari hadis-hadis tersebut di atas, dan segala macam amal solih kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.